Bismillahirrahmanirrahim. Betul nama Pak Yung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergantian pemain nggih Pak Yung ya? Siap. Di Brondong ini. Tadi review harga sama Mas Kamal, terus edukasi kandang sama Pak Ayung yang karena stres. Ini kita itu dulu. Tadi sempat ngobrol sama Mas Kamal tentang jenis. Oh gitu, J. Nah, nanti ini Pak Ayung istirahat dulu. Ya, oke. Pemanasan nanti kita bahas pakannya. Jadi teman-teman harus nonton terus loh. Ini. Ini makasih nih. Pemain ini. Makasih Pak Ayung, Roska Duar Jokoyo sama Mas Kamal sudah ini percaya produk sahabat sapi ini, kaos sahabat sapi teman-teman yang Iya ini Mas. mau pesen Pak Yung kaos farm, kaos pentas nanti bisa pesan ke saya. Free desainnya free. Oh gitu ya. Minimal Mas. 24 piece. Bisa ya, ada enggak ya? Kamu enggak gandeng orang masih pakai sahabat sapi iki? Beh tambah gandeng. Aslinya ya, ini garek nambahi jaran tok wis K2. Oh iya Mas yo. Tapi nanti Oh iya. K2 itu biasanya betul ya. iya. Oh ini nanti sudah ada sapinya ya Mas? sapi udah, tinggal jarannya yang belum ada. Kalau di Pak Ayung ini kan ada jaran ini Pak Ayung ini. Pak Ayung ini penghobi jaran. Pak Ayung amit, biar teman-teman jaran ada yang ingat. Iya. Jaran paling agak namanya terkenal di Pak Ayung apa namanya? Itu Wahyu Pandowo. Wahyu Pandowo nggih. Wahyu Pandowo gitu. Wahyu Pandowo. Sama Mas True Order. Jenenge luar yang satu. Iya. Salah Pak Ayung? True Order. True. Order. Itu artinya apa itu? Saya tahu. Pak Ayung apa itu Pak Ayung? True itu bener ya? Iya. True itu kebenaran atau benar? Beneran apa-apa? Apalah, monggo wae. Jenenge luar apa Mas? True of War. Apa Oh. itu artinya Mas? War itu perang tuh gitu ya? War itu perang. Apa ini berhenti toh? Apa ini mandang itu obor berhenti perang. Wes, angel Alah, bola. enggak tak ndelok kamus Pak Ayung. Bingung aku. Iya ya Mas. Kita lanjut di jenis-jenis domba biar kabeh gak bingung ketika beli. Karena tadi sampean ngomong cross texel, crossingan, AF malah kayak kenari ya Pak Ayung. Bingung aku. Terus aneh mau apa mau? Priangan itu. Lah yo, iki Garut juga ada Mas, komposit juga ada. ini kita jelaskan dari jenis dulu dijelaskan terus ke dombane. Apa langsung ke dombane harus jelas nih? Dijelasin sama dombanya juga bisa. Ya, contoh yang mana Mas? Ini Mas Arju ya, Tunjukin tok gak usah. Maaf. Sing mana Mas? Ini Mas, kita itu di domba itu ada beberapa jenis. Nggih. Untuk jenis yang ada full bloodnya yang sementara ini masih ini Mas ya. Oke, masih dari bisa full blood resmi. dulu ya. Iya. Nanti turun-turunin. Iya, bener enggak apa. Itu yang full blood itu yang sementara ini bisa masuk dengan resmi itu ada 3 Mas. Ya. Satu Awasi, Dorper, sama Sulfok. Awasi, Dorper sama Sulfok ya. Ada beberapa juga Texel Beltek itu cuma bukan resmi Mas ya. Oh, iya. Tapi sudah masuk Mas di Indonesia. Sudah Mas, ada beberapa. Terus kita ngomongin jenis Mas ya. Iya. Jenis itu ada cross texel, yang crossingan ya. Cross texel, crossingan texel, komposit, lokal. Crossingan gitu ya Ben Mas ya. Jasa. Tapi bisa cross texel ya? Iya. Ini yang dari cross apa tadi? Cross texel, crossingan texel, komposit, lokal. Lokal. Nah, lokal itu ya lokal, yang kayak biasa yang kayak gini, ini lokal. Cuma ini lokal supernya dulu. Iya, ini dulu domba. Sekarang jadi domba super. lokal ya. Iya. Dulu namanya troli ya Mas ya. Troli. Atau ekor gemuk. Ini sudah masuk kategori lokal. Ciri-ciri nih sih no. Ciri-ciri kalau lokal itu cenderung ekor agak tebal. Dia nggak lurus, nggak keriting Bulunya. Kalau dipotong pasti lurus-lurus. Cuma ketika panjang agak ikal kayak gini Mas. Ngeruwel bosone wong kene Mas. Nah, kayak gini Mas. Oh, alah ya tahu. Nah, bukan keriting Mas. Ngeruwel ya. 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 Jadi kalau gembel lah. Betul, ya. Itu lokal. Itu lokal. Dari bulu seperti itu ya. Bener. Kalau komposit Mas ya kayak gini. Cenderung lurus, cuma atasnya itu kalau panjang ya kayak keriting, hampir kayak cross texel. Ngeriting gitu dah. Iya, cuma bukan karpet bulunya. Ini komposit, contoh komposit. Kalau crossingan texel itu bulunya kayak gitu Mas. Itu ya. Udah keriting ya. Keriting, tapi itu bukan keriting karpet. Bulunya itu bukan kayak karpet. Nah, itu nanti ada contohnya yang cross texel. Ini apa yang ini tadi? Ini crossingan. Masih crossingan texel ya.
Ada lagi yang cross texel ya Mas. Kita contohkan yang cross texel. Nah, kalau disebut cross texel tuh kayak gini Mas Arju. Nah, kayak gini tuh cross texel. Oh ini ya. Ekornya tipis, full bulu, bulunya keriting karpet. Nggih. Keriting karpet. Ada beberapa yang cenderung kulitnya kemerah-merahan. Nah, itu. Dari bulu ya tadi. Tapi kalau secara posturisasi juga beda ya Mas. Ya, kalau postur itu kan masuk kategori grade. Jadi di komposit itu juga ada grade A. Nah, yang contoh-contoh tadi yang jumbo-jumbo. Jadi artinya tuh komposit walaupun masih ada darah lokalnya Mas. Itu kalau memang posturnya bagus ya bisa jumbo. Nggih. Oh iya sih, kalau jumbo itu tergantung selain induk perawatan juga ya, bukan dari. Jadi jenis kalau komposit kecil-kecil enggak. Monggo kesini bisa lihat langsung gitu Mas Arju ya. Nah, lanjut lagi di ini Mas Arju. Ya. Di AF. AF ini. Nah, AF. AF itu. Mas Arju untuk crossingan komposit tadi kawin apa sama apa kan apa? Oh iya. Jelaskan enggak tuh? Jelasin nih. Nah, kalau komposit ya Mas Arju. Ya. Dimulai dari komposit. Komposit. Ini ya. Nah, ya. Contohnya ini ya. Ya. Ini komposit itu biasanya asalnya dari mana itu dah? Nah, ya. Ya itu komposit itu hasil persilangan dari induknya lokal, pejantannya cross texel. Itu disebut komposit. Nah, setelah komposit ini nanti komposit kayak gini nih. Ya. Ini kawin sama cross texel. Ya. Keluarnya crossingan. Nah, kalau di sini kayak gitu, Mas. Mas, kalau nih ya si lokal kawin dengan merino, anaknya itu disebut apa? Kalau di sini crossingan merino. Oh, langsung naik tingkat ke crossingan ya, enggak ke Crossingan komposit merino. ya? Enggak. Crossingan merino. Apa karena merino itu gennya kuat, Gennya jadi anaknya kuat. langsung kerwel bulu gitu? Bener. Jadi langsung naik pangkat ke crossingan merino ya tadi? Tapi ada juga beberapa pemahaman, kan kita beda-beda ya Mas ya. Iya. Ada ya entah apa itu kalau dari lokal ke komposit dulu. Disebut Monggo. komposit. Kalau sini tuh gini Mas, ini hanya edukasi jenis. Kalau masalah harga nanti tetap lihat barangnya. Walaupun komposit kalau memang bagus itu bisa lebih dari cross texel itu bisa. Itu menghargai ya, menghargai sesuai speknya. Bener. Gitu loh. Apalagi kalau yang kayak gitu belum poel tadi, Iya. yang belum pernah beranak, Iya. tapi BB-nya sudah sampai 50, itu udah masuk kelas hobi di saya. Iya. Hobi di saya, maksudnya kesukaan di saya gitu loh. Mas. Iya. Makanya di sini tuh amit ya, di waktu orang-orang berbondong-bondong minimal texel lah. Kalau enggak itu Bener. F1 Dorper Samen malah mengembangkan jenis komposit. Komposit. Iya, Jadi kita sebisa mungkin tidak meninggalkan lokal, Mas. buat semangat loh ini. Iya. Ini buat Jadi, semangat peternak desa. Bukan Bener. itu bukan peternak desa ya, Pak ya. Peternak lokal lah. Iya, Biar lokal. semangat. Jadi yang mulai dari 1-2 ekor, mungkin yang masih adanya itu texel belum adanya lokal, enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa ya. Lokal potensi kok, tergantung perawatan. Iya. Jadi monggo nanti untuk teman-teman kalau mau belajar, mau pengen tahu jenisnya lebih dalam, monggo datang. Nggak harus beli Mas Arju. Iya. Tambah seduluran Kadang kan maupun kalau senang. kita jelaskan di YouTube begini, selain waktu ini kan kurang panjang terus nggak langsung nyekel ya. Like gini kan teman-teman datang langsung nyekel. Betul Mas Arju. Terus ini lanjut di cross dorper aja Mas Arju. Cross Dorper atau AF tadi bilangnya. AF. AF. Nah, kalau orang burung mungkin ya paham AF itu gimana. Iya. Kalau orang-orang domba nyebutnya cross dorper. Jadi gimana Mas? Nah, cross dorper itu hasil peranangan dari F. Dia kurang lebih cirinya hampir sama kayak F1. Cuma kebanyakan kakinya belum bisa kokoh kayak F1. Ya, itu Mas Arju. Untuk darahnya mungkin ya 25% Mas Arju. Berarti dia ya kalau F1 kan 50% ya. Iya. Makanya di kawin lokal lagi ngecil lagi kayaknya. Iya, jadi 25. Tapi Mas Arju, beberapa yang saya dapatkan itu saya pernah punya itu AF atau cross dorper itu hasil peranan dari cross merino sama F1. Itu enggak kalah sama F1. Cross merino kawin F1. Kan jadinya cross dorper. betinanya cross merino. Benar. Kawin sama F1. Jantan. Anaknya lebih bagus daripada F1. Itu pernah punya. Cuma sekarang nggak ada contohnya Mas Arju. Nggih. Ini ya, ini Mas ya. Mas, berarti kalau hitam begini berarti bisa dibilang F1 sama F ya, kepala hitam itu. Bener. Jadi tergantung kita lihat pejantannya ini dulu apa, bapaknya apa gitu.
Cuma kembali lagi ini buat teman-teman kalau mau beli domba itu jangan terlalu fanatik di jenisnya. Jadi ini F1 apa AF, apa F2, F3 jangan di situnya mas, tapi dilihat barangnya. Iya mas. Menurutnya gini, menurutnya ini, ya, ini AF, ini harganya sekian, misal ini 2.200 ya mas. Ya. Terus ada F1, misal 3.000 ya. atau 2.800. F2-nya harga 4.000. Nah, ya. kita jangan berpatokan di F1, F2, F3-nya. Iya. Dilihat barangnya. Kalau F1-nya lebih bagus dari F2, ya enggak apa-apa, kita pilih yang F1-nya aja. Oh, enggak. Nah, kalaupun ada orang bilang cuma 1 ekor nih, misal ya, dagangannya cuma 1, bilangnya F3. Jangan berpatokan di katanya F3 mas. Dilihat barangnya. Kalau barangnya tidak layak di harga segitu ya jangan mau. Kita ukur aja di barangnya. Jangan di serinya. Kalau seri loh, saya nyebut ini F3 ya siapa yang tahu gitu kan mas. Nah ini mas sama mau tanya mas, apakah setiap domba hitam itu pasti ada darah dorpernya? Belum mas. Yang kepala itu. Nah, itu juga tadi mau saya sampaikan. Ya tadi kan sempat samen nyinggung ya itu. Saya singgung. Makanya aku tadi balik lagi, mas. Apakah ini pasti F1 mas? Gitu. Iya mas hitam itu. Kan biasanya ada yang kayak gini, ada yang tompel. Nah ini apa? Ini yang AF ini ya? Cross ya AF. AF atau cross dorper tadi ya bilangnya. Saya pernah, ini pengalaman saya sendiri. Ya ini pengalaman teman-teman. Jadi saya pernah mau beli, orangnya nyebutnya cross dorper. Ya, jadi kayak ini ya harusnya. Iya, harusnya kayak ini. Terus dia bilang itu harganya 1.400, kalau ambil banyak 1.250. Itu ada 20 ekor. Ya kan saya tergiur ya mas. Dulu masih awal-awal jual beli. Saya datang ke rumah beliau, saya cek, ternyata kok dombanya tuh tipis-tipis, kecil-kecil, nggak kayak, maksudnya nggak badan-badannya nggak tebel-tebel kayak gini mas. Ini kan tebel ya, ini tebel gini-gini toh mas, tebel ini dah. Bener mas Arju. Terus? Itu kalau postur nggak bisa bohong mas. Itu ternyata setelah saya amati di rumahnya itu priangan mas Arju. Kan memang ada hitam-hitamnya gitu priangan, Garut, priangan. Itu memang gen hitamnya ada ya? Ada. Garut, priangan sebelum dorper datang itu pun sudah ada yang warna hitam-hitam gitu mas. Cuma kalau priangan ya memang lain. Ciri yang mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Yang lebih jelasnya itu kalau priangan itu dia kalau rambutnya nih, bulunya nih, bulunya panjang itu kayak lokal. Oh yang gembel tadi? Ya gembel kalau panjang. Kalau misal udah dipotong, terpaksa kita cek barangnya udah bulunya udah hilang, gembel gitu ya. Kita amati aja tulang-tulangannya itu 1 besar-besar apa enggak, 2 badannya ini lebar apa enggak. Nanti kelihatan mas. Pasti kelihatan kalau ada barangnya nanti dibandingkan kelihatan. Siap. Terus apa nih mas? Tadi sing belum. Kalau lah ini aku mau tanya lagi yang ini tadi F1 Hawasi. Tadi yang belum dibahas. Ini apa cirinya selalu coklat mas? F1 Hawasi. Kalau F1 Hawasi itu ya kalau kan warna emang begini mas. Kalau dorper tadi ternyata yang hitam nggak hanya dorper. Bisa juga apa tadi? Priangan. Atau Garut ya tadi. Garut. Lah kalau ini mas? Kalau Hawasi warna coklat itu domba setahu saya. Setahu saya ini masih Hawasi. Di lain jenis Hawasi kayaknya belum ada mas warna coklat. Kalau Barbados itu? Coklat Barbados itu warna-warni itu gimana tuh? Bingung saya mas. Coklatnya agak coklat kayak coklat Jawa loh mas. Oh agak kemerah-merahan. Coklat tuwek modelnya. Tapi kalau yang coklat seperti ini belum ada ya? Memang ini ciri dari Hawasi ya. Nah terus Hawasi itu walaupun induknya tekstil ekor tipis, kebanyakan tuh keluarnya tetap agak tebel-tebel. Ekor ini agak tebel loh teman-teman lagi nih. Nah ini nggak tahu ya mas, aku lihat punya teman-teman tuh memang kerada nggak, tapi nanti makin besar. Makin besar. Ya besarnya kan di atasnya tuh mas. Iya. Ini kan agak besar tuh ya mas. Kalau Hawasi saya kurang begitu ini juga mas. Oh karena memang dalamnya, karena jarang juga bermain di Hawasi. Tapi sebenarnya dombanya tuh Hawasi nggak kalah kok sama dorper. Ya, karena F1-nya. Kalau F1 Hawasi itu kalau saya lihat lebih ke posturisasi nih. Posturnya kan Hawasi kan besar tuh mas. Dan Hawasi itu identik sebagai domba perah, jadi susunya bagus. Jadi makanya anaknya kadang nggak bagus-bagus ya saya. Ya karena memang dia identik itu. Nah ini tadi yang ini AF ya? Ini contoh AF yang super. Nah contohnya ini mas, AF ini belum poel, bobotnya sudah 48 kilo. Amit mas, ini pernah ditawar gak yang ini? Ini pernah ditawar 6.000. Harganya melebihi harga F1 loh? Iya. Mungkin setara F2?
Mungkin Mas, ini kan bunting full blood ini sudah sekarang. Berarti nanti cetak F1 ya? Iya. Ah. Ini belum polak Mas. Ini kalau kenal disebut AFS. AF Super. Oh gitu Mas. Iya. AF itu kan anak filial toh Mas. Jadi kan kalau tadi kan F1 kan FB, F2 kan FB. Kalau udah bilang AF itu anak filial. Jadi anaknya F1 atau F2 F3 Oh gitu. toh. Oh iya Mas. Itu secara teori sampean wis melajari toh. Tapi kalau Ya, dikit-dikit, Mas. di disebut AFS itu AF Super. Jadi dia sudah Ya jadi kayak yang saya bilang tadi Mas, AF itu atau cross door belum tentu kok kalah sama yang F1, F2, Iya. F3. ini dulu moyangnya apa? Ini dulu Texel. Berarti Texel sama F1. Berarti yang F1-nya dari apa moyangnya? Texel juga. Makanya kan Kembali. besar ya. Itu. Ini 6 juta loh teman, nggak diweh nih. Tapi sementara ini dipakai dulu Mas. Pengen tahu anaknya. Terus apa meneh ya Mas? Cross Merino belum di Ya, kelas Cos Merino tadi. Oke. Habis ini ki ngecas baterai rian Pak Yung. Tiba semangatnya kita masih kuat tapi baterainya sih. Ini mulai cepat nih baterainya di 17%. Contoh lokal. Ini lokal Mas ya. Lah ini loh. Bulunya pasti ngriwul gini ya. Iya, Padahal gembel-gembel. ini Pak Ayung wis rajin mandikan ya. bener, Lek Jawa panggang gembel lokal ya. Lokal tetap Mas. Kan beda. Ini sama ini udah beda. Ini yang jenis AF. apa tadi? AF ya? Iya. AF tadi. Bulunya wis beda ya Mas Udah ya. beda walaupun panjang Ada tetap beda. keriting-keritingnya panggang. Nah. Lah Mas kalau yang kayak gini tuh sebutnya jenis apa saya? Lagi lupa, yang Mas. ireng ki apa Mas jenisnya? Iya, ini Masa coba ini apa ini, dor Mas? pernah. Bukan. Ini enggak ada sama sekali darah dorpernya. Apa silangan ke sapi poan ya mungkin ya? Oh, Ini enak apa, Mas? teman-teman. Ini sapi perah ini teman-teman. Itu kayak samare sapi perai payung ngucul dengan ini nguyo sembarangan payung Meteng kuwi iki. peratan ngene. Iya toh? Ini jenis apa ini Mas kalau sampai nyebutnya ini? Kalau ini aku nyebutnya masih komposit sih Mas. Soalnya kayak ini Amet ya kalau lokal kok nggak lokal ya? Iya, kalau lokal bukan lokal. Iya toh. Kalau Texel ya bukan Texel. Kalau lokal ireng kan yo jarang ya mungkin Garut ya sama tadi apa Priangan tadi ya. Iya, Jadi mungkin. mungkin lagi ya komposit lah Mas. Komposit tapi. Ya. Terus mana? Ini lanjut di Cross Merino Mas. Cross Merino enggak banyak di sini, cukup jadi pejantan aja Mas. Nah, ini kan sekarang orang tuh nyebut Merino itu Merino yang full bulu batur itu. Iya, oh yang full bulu itu Merino. Iya. Kalau ini cross ya Mas? Cross Merino. Karena di kepalanya ini nggak ada bulunya. Iya. Bener-bener. Tapi untuk postur ini bisa jadi lebih panjang ini Mas. Oh ya. Iya. Kalau Merino yang batur dia kaki juga berbulu. Kaki full bulu, muka full bulu. Yang bagus lagi itu kuping dalam luar ada bulu. Bulunya. Kalau ini yang cross Merino ya. Merino. Oh. Kembali lagi Cross Merino sama Merino batur, untuk masalah harga dilihat barangnya aja. Tetap dilihat Nah, barangnya. kalau kayak gini kan ya orang nggak ada yang bilang ini jelek. Ya, super lah Mas. Kan gitu Mas. Walaupun batur kalau kuntes apa itu bahasanya? Melentis ya. apa? Mentis, nggak bisa besar, itu kan Iya. tetap murah itu. Iya benar-benar. Itu Mas. Ini keistimewaannya Cross Merino itu dia lebih aktif daripada batur. Cenderungnya ya, Secara perkawinan. secara perkawinan. Iya iya. benar. Karena Dia lebih aktif. dipunyai Mas Wiki kadang bareng ngawin katanya kesel ya. Kalau lebih Merino batur. Ya, batur batur. Ya. Tapi nggak semua loh Mas ya. Iya, iya. Ada juga yang Merino batur tuh aktif sehari bisa 5, bisa 6 betina ada. Tapi kalau kebanyakan itu lebih aktif di Cross Merino-nya. Mas. Kayak Merino. Iya, iya. Ya itu mungkin yang jadi alasan Merino batur kenapa mahal itu. Karena susah ya. Ya, sama buntingnya itu lama-lama. Iya bener, aku tahu Mas itu bahkan kalau dipindah ke sini harus lagi nyukur katanya. Kan kita panas toh daerah kita. Bener, bener. Beberapa teman-teman bahkan ada yang hampir menyerah toh. Saya pernah ada itu sampai usia 1,5 tahun itu baru mulai bunting Baru mulai bunting ya. betina. Nah, dombos Mas. Dombos. Dombos itu sama Texel beda nggak sih Mas? Kalau pemahaman saya dombos itu kan karena di sini bukan asli dari sini ya dombos Iya. itu. Dari daerah Jawa Tengah. Dombos itu mungkin ya persilangan antara Texel sama Merino. Nggih nggih. Jadi dia ada postur Merinonya, ada postur Texelnya. Nggih nggih. Jadi contoh dombos itu kayak gini Mas. Tapi ini masih kecil ya, ini masih usia 5 bulan. Nggih. Cuma untuk bobot ini 20 kilo udah ada. Nggih. Ini tadi sudah dibanderol nggak sih harganya? Oh, enggak dijual ini. Oh, dijual.
Makanya tadi nggak direview ini. Dombos yang seperti ini ya mas. Bedanya sama Texel apa tadi mas? Di postur mas dia mas. Postur ya. Cenderung lebih lebar Oh Dombos. lebih lebar Dombos. Dia lebarnya kalau memang ada yang lebar itu bisa kayak Cross Merino. Oh bisa kayak Merino bisa. 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 Terus ada lagi Dombos yang posturnya ikut ke cenderung ke Texel. Nah ini mas ada namanya Nino. Nino. Dombos. Nino. Iya. Nah ini hasil peranangan sini. Dulu pejantannya Cross Merino, induknya Cross Texel. Jadi Ini dia barusan poel mas. harus poel ya? Iya. Ini nggak dibanderol? Dibanderol yang jumbo tadi aja mas. Atau ini apa anak itu? Lain. Oh, lain ya. Merinonya dulu ini bukan Merino yang ini mas. Udah lama mas. Nah, jadi posturnya kayak gini mas. Dia masih punya tinggi panjang dari Texel, lebarnya dari Merino. Merino. Nino. Nino. Tingginya Texel ya mas. Nino. Merino lebih ke lebar ya. Iya. Nino. Ini kalau turun tuh ngikut. Oh tidak jalan-jalan. Dipanggil nuntut ini mas. Nino ya karena Ya. pelihara dari kecil. Iya. Usia berarti berapa? Ini sekitar 14 bulan mas. 14 15. Ini dari kawin perdana dia. Ya. Belum ada anak ya Nino ya. Belum. Kemarin ada buntingan itu 4 atau 5 ekor itu udah laku. Nah ini teman-teman nanti yang mau kawinan Nino juga ada. Ini komposit mas. Ini tadi apa mas? Ini AF. AF ya. AF. Terus apa meneh ya mas? Apalagi mas. Jenis domba. Rada rono sing Padang ya, canggung Ya. di sana. Saya karo tak deloki baterainya. Oh J14, J saman. Ini sudah 21 menit ya mas. Tambahi 1 menit misalnya. Tambahi. Ben setengah jam terus sih. Sik apa nih ning kene? Tengah oh. Wah, tengah ini belum tadi yang jenis-jenis tadi. Tadi kan ada apa? Ini yang di kandang tuh yang belum ada tadi Barbados ya mas. Barbados. Barbados ini ada mas. Nah di sini ini mas. Ini. Nah ini Barbadosnya di sini mas. Mungkin peranaan mas. Ya. Nah ini bisa saya jelaskan nanti induknya apa, Ya. contohnya apa. Contoh. Ini contoh Yang ya, tadi ya. ada dua ekor. Ini mungkin bisa disebut Dombos juga. Loh, Dombos? Iya, karena pejantannya Cross Merino, induknya Texel. Ya ini. Oh, Dombos itu persilangan Texel sama Kalau Merino, di toh? sini saya mungkin nyebutnya gitu karena saya belum pernah tahu Dombos aslinya itu kayak gimana, dari mana kan yang jelas dari Jawa Tengah. Iya. Jadi antara Dombos dan Dombos itu saya belum pernah cetak. Tapi dari kemiripan ciri Kemiripan ciri itu persilangannya sampean Texel setelah dan saya Merino ya? Texel sama Merino saya silangkan, kok mirip Dombos. Oh. Nah, jadi teman-teman kalau suka postur Dombos itu istimewanya apa? Dia punya tinggi panjang dari Ikut kayak Texel. Texel, punya lebar kayak Merino. Oh, ya mungkin deket ya kan sekarang daerah sana deket sama daerah Merino juga. toh? Ya benar, daerah Batur kan mas. Iya. Jadi teman-teman kalau pengen cetak kayak gini, itu pakai betinanya Cross Texel, pejantannya pakai Merino Batur bisa, Cross Merino bisa. Iya. Itu nanti insya Allah besar tinggi lebar. Ini tadi dibanderol ya yang ini ya? Enggak mas, ini yang betina. Oh, yang betina yang jantan ini tadi tadi yang dibanderol? jantan tadi yang dibanderol yang ini. Yang Ini juga bapaknya Merino, dua ini pejantannya juga itu Iya. Cross Merino. Tapi yang ini nggak terlalu ngeriting ya mas? Iya, yang ini. Tapi ngebom juga badannya ngebomnya Merino ya. Tapi bulunya masih apa ya? Ngomposit atau Komposit, apa? ikut ya? induknya. Kalau ini kan induknya udah Texel. Oh iya. Tapi ini mas bisa jadi contoh. Ini hasil dari induk Texel. ya. Ini hasil dari induk komposit. Kita lihat apakah kalah kan juga tidak kalah. Lebih lebar ini loh mas, lebih lebar dan lebih panjang lah. Kakinya juga tidak kalah. Iya, benar. Makanya itu mas di sini juga banyak komposit jumbo yang ditahan. Iya. Karena ditahan itu bukan karena itu teman-teman. Jadi untuk pembuktian ya mas. Benar. Untuk pembuktian, untuk percontohan buat teman-teman biar semangat. Kalau menurut dijual entek ya mas. Habis mas, habis. Wong namanya farm kan ya harus jenek kamu dombane. Dan memang dombane sing jenis-jenis seperti ini kenapa dikembangkan? Iya. Ya mungkin tujuannya untuk memberi contoh. Iya. Ini loh hasilnya. Nanti ya mohon didoakan Mas Arju. Moga-moga nanti yang dimana kandang yang benar-benar untuk jual beli itu nanti disendirikan. Benar-benar siap. Jadi Mudah-mudahan Mas ya. nanti aku akan jadi saksi di sini adalah kolektor komposit
komposit terbesar ya. Siap, bismillah. Ya, ya. Jadi kalau biasanya ada ciri khas ya. Kalau di Mas Wi kan sekarang ciri khasnya merino ya, yang disenangi merinonya. Ya. Berarti di sini komposit ya yang Komposit. ada yang kandangan dorper, ada yang ngawasi. Jadi di sini nanti komposit ya. Jadi kita akan melihat Kita perjuangkan ini Mas, lokal Mas. lokal ya. Kita perjuangkan Lokal jenis pret. lokal. Iya. Cintai produk lokal teman. Sebenarnya aku tak gawe kaos lokal ya, wedhus Lokal, lokal lah, komposit ngono ya. Siap, masuk Mas. Ya. Apalagi tambahan Mas lagi untuk perjenisan Mungkin itu aja Mas Arju. itu aja ya. Iya. Saran. Kasih kan saran untuk sampean apa sih yang harus dikembangkan? Ini tapi saran itu bersifat umum ya. Tapi Iya. saya pribadi apa? Gini aja Mas ya, ini kalau menurut saya kita pilih untuk awal ternak. Awal gitu ternak ya. aja, pemula. Dan Amit ya ini bisa dibilang kalau ngomongin pemula kan udah pemula yang banyak modal ya. Pemula yang biasa ya Mas. Ya, kalau yang biasa-biasa maksudnya kita modal mungkin ada 10 juta, itu sudah bisa ternak Mas Arju. Kita pakai yang 1 juta buat kandang yang seadanya enggak apa-apa. Itu kita beli betina lokal-lokal enggak apa-apa. Misal beli betina lokal 3, tapi saran saya pejantan minimal cross. Cross apa ini? Cross Texel bisa, cross Merino bisa, Dombos bisa. Itu. Nah, itu ya. Kalau untuk orang yang sudah punya modal yang agak lebih Mas ya. Oke, lah ini. Itu ada 2 pilihan. Bisa kita pakai betina komposit atau cross Texel. Iya, iya. Kalau kita pakai betinanya langsung yang F, yang Merino Batur, itu kayaknya nanti aja setelah kita benar-benar udah matang. Sudah bisa ternak. Bener. Sudah tahu ilmunya. Iya Mas Arju. Kalau untuk pejantan ya kita pakai yang cross dulu, pakai yang F ya kayak saya gini. Nanti kalau memang untuk pengembangan mau full blood monggo. Oke. Kalau dari saya seperti itu Mas Arju. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Tak ngecas dulu ya teman-teman baterainya. Habis ini kita syuting masalah pakan di K2 Rejokoyo Siap, Mas bareng Arju. Pak Ayung. Satu dulu akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.